Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Still in the House, sebuah film berjudul Winter Set tahun 2025 akan menceritakan tentang 3 petani miskin yang nekat merampok harta seorang juragan pertanian yang berakhir menjadi buruan kartel narkoba. Seseru dan sengeri apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Berlatar di sebuah kota kecil bernama Winterset, Iowa, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Cooper, warga biasa yang hidupnya sedang dililit masalah keuangan. Tinggal di kota kecil seperti ini menjadikannya semakin sulit dalam memperbaiki nasib. Tidak hanya Cooper, masalah finansial yang serupa juga dialami oleh adiknya bernama Jim, sehingga kedua saudara itu sama-sama hidup dalam tekanan ekonomi yang berat dan saling bergantung satu sama lain. Tak lama Jim ditemui oleh seorang polisi sekaligus kenalannya bernama Jack yang datang untuk sekedar ngobrol santai. Tapi di sela-sela pembicaraan mereka, Jack sempat-sempatnya menyinggung soal kondisi hidup Jim yang saat ini sedang kesulitan. I can talk about county the state. The county auditor sent me down here. Dia bernama Cougar, seorang petani biasa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh untuk sang juragan pertanian bernama John Barton. Kita panggil saja John. Dikenal ramah namun pelit, John sudah menunggak gaji para pekerja selama 6 minggu penuh, bahkan kini menolak permintaan Cougar yang ingin becer. So I can do my job properly. Well, it shouldn't be a problem then, should it? Masih di lokasi yang sama, Cougar tak sengaja melihat John ditemui oleh seorang yang terlihat mengantarkan sebuah tas besar. Dengan fakta bahwa John menunggak gajinya selama 6 bulan, Cougar yang curiga bahwa isi dalam tas itu adalah uang pun mulai berpikiran nakal ingin mencurinya. Kembali pada Cooper, ia ditemui oleh sang istri bernama Abigail yang menyampaikan keluh kesahnya soal ekonomi rumah tangga mereka. Di tengah kondisi keuangan yang buruk, Cooper dan Jim pun malah memutuskan pergi ke sebuah bar untuk melepaskan penat serta beban pikiran yang sudah menumpuk di kepala mereka. Di sana mereka dihampiri oleh seorang wanita bernama Molly dan pacarnya yaitu Ned. Diketahui Molly ini merupakan mantan pacar Jim di masa lalu, namun itu sudah sangat dulu sekali. Hingga tak lama, Cougar juga datang ke bar tersebut dan langsung mengajak Cooper dan Jim untuk berbicara enam mata. Come sit at a table with me. Di sana Cooper pun membicarakan soal penemuannya tadi siang dan menawari mereka kerjasama untuk mencuri tas yang diduga berisi uang. Namun meski sudah mendengar nominal uang yang diperkirakan $1 juta, Jim menolak tawaran tersebut dengan alasan dia dan kakaknya bukan seorang pencuri. You're not a thief. How do you know it's insured? You're a dumbass. Tanpa menanggapi tawaran kerjasama tersebut, keesokan paginya Jim yang mendapati lahan tanah miliknya telah disita, langsung menemui Jack ke kantor polisi untuk bertanya kenapa Jack tega melakukan ini kepadanya. Yang ternyata Jim memang telah menjadikan lahan tanahnya sebagai jaminan atas tunggakan pajak yang gagal ia bayar. Chain links up on your fence. Sementara itu, Ned curhat pada Molly soal sulitnya beradaptasi di tempat baru ini dan mendapat saran yaitu berbaur dengan warga sekitar. Maka dari itu, malamnya Ned pun datang lagi ke bar yang kebetulan Cougar juga sedang berada di sana. Have you ever tried Old Rip? Can't say that I have. Round the bush on me. Cheers. Sementara Ned mentraktir minum semua orang di bar termasuk Cougar, Jim sendiri terlihat menemui Cooper yang baru mendapat musibah, yaitu putrinya harus segera dioperasi karena jatuh ke kandang babi. Di tengah pembicaraan mereka, Abigail tiba-tiba datang sambil marah-marah karena Cooper ketahuan sering menghabiskan waktu dan uang di luar, padahal kondisi ekonomi keluarga mereka sedang sulit. We are not staying here. Selesai dimarahi habis-habisan, Cooper dan Jim pun memilih pergi untuk melanjutkan obrolan mereka di tempat lain yang lebih tenang. Karena terhimpit keadaan finansial yang makin berat, Cooper pun akhirnya kepikiran dengan tawaran kerjasama dari Cougar. With the money in those bags, I understand, man. I'm gonna call him. I'm in too.
What? Cougar sendiri terlihat masih asik mengobrol dengan Ned yang ternyata memiliki keahlian khusus yaitu bisa membawa berangkas. Hingga tak lama, Cougar mendapat telepon dari Cooper yang mengajaknya ketemuan guna membahas rencana pencurian lebih lanjut. Where to? Come on, Mr. New Yorker, man. Let's go. Dengan mengajak serta Ned, Cougar pun masuk ke dalam dan memintanya agar menunggu dulu di dalam mobil. Setelah menceritakan terkait Ned yang ahli di bidang membawa berangkas, Cooper dan adiknya pun setuju untuk melibatkan Ned dalam pencurian ini. Come on in, bro. Setelah ikut berkumpul, Ned yang diajak gabung untuk membawa berangkas milik John pun sempat ragu dan berpikir dua kali, tetapi Yeah, I'm in. Fuck yeah, dude. All right. setelah Ned akhirnya setuju untuk gabung, Cougar CS langsung menyusun rencana di mana Cougar memberitahu bahwa rencana ini harus dieksekusi besok malam. Sebab pada waktu itu, John dan keluarganya akan pergi sehingga rumahnya dipastikan dalam keadaan kosong. I think we should take my truck because of there. I know for sure, right? So, Karena rumah John dilengkapi dengan kode keamanan, keesokan paginya Cougar pun menemui John dengan dalih numpang izin ke toilet sampai menolak karena akan berangkat liburan bersama istri dan anaknya. John pun akhirnya setuju tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Setelah Cougar mengetahui kode pengaman rumah John, sebelum menjalankan aksi, Ned pun memberikan obat tidur pada Molly yang memang sudah biasa dikonsumsi agar tidur nyenyak. Setelah Molly dipastikan tidur, Ned pun langsung berangkat menuju titik kumpul yang sudah disepakati. Sementara Cougar dan Ned masih dalam perjalanan, Cooper sendiri terlihat cemas karena ini merupakan kali pertama bagi dirinya. Cooper menyarankan Jim untuk tidak jadi ikut karena khawatir aksi pencurian ini gagal. Namun Jim menolaknya karena ia sendiri juga kepepet butuh uang. I need the money too. Setelah kembali berkumpul, Ned pun meminta Cougar dan yang lain agar segera mematikan daya ponsel untuk sebagai antisipasi. Dan karena persiapan dirasa sudah selesai, mereka langsung berangkat saat itu juga. Setibanya di lokasi tujuan, Cougar CS langsung masuk ke dalam guna memastikan lebih dulu apakah berangkasnya ada atau tidak. Setelah berhasil ditemukan, barulah Ned ikut masuk untuk membawa berangkas tersebut. Karena salah seorang dari mereka harus ada yang berjaga, Cougar yang mengajukan diri untuk tugas tersebut seketika dibuat panik saat menyadari John bersama keluarganya pulang lebih awal sehingga... Tepat setelah Ned berhasil membawa berangkasnya, John yang mendengar ada suara keributan di dalam rumahnya pun langsung mengambil senjata untuk kemudian memeriksa sumber suara dan... Ya, Ned pun tewas setelah tertembak tepat pada bagian kepala. Melihat kejadian itu, Cooper yang ketakutan pun buru-buru pergi sambil membawa jasad Ned bersamanya. Get in the fucking house. John sendiri langsung memeriksa ruangan pribadi dan menyadari bahwa para pencuri telah mengambil tas dari dalam berangkasnya. Tanpa memberitahukan apa yang telah dicuri, John meminta istri dan anaknya agar segera berkemas dan pergi dari rumah ini demi keselamatan mereka. Sementara itu, Jim yang panik berniat menelpon Jack namun Cooper langsung mencegahnya. Namun tanpa alasan, melibatkan polisi hanya akan membuat mereka semua berakhir di balik jeruji besi. Dan satu-satunya cara agar lebih aman adalah menguburkan jasad Ned. Bukan hanya itu, Cooper CS juga langsung menghilangkan seluruh jejak Ned agar tidak ada bukti yang mengarah pada mereka. Setelah situasi dirasa cukup aman, Cooper dan yang lain pun segera memeriksa hasil curian mereka yang ternyata... Ya, di luar prediksi Cougar, isi di dalam tas itu ternyata bukan uang melainkan beberapa kantong narkoba. Sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal, Jim pun berpendapat agar lebih baik membuang barang tersebut. Namun Cougar memilih pergi begitu saja. You going? Where the fuck you going?
2 hari kemudian Jim dan Cooper pun memberanikan diri menemui Molly yang mulai gelisah karena Ned tak kunjung pulang ke rumah. Tak lama setelah Cooper dan Jim keluar dari kamar, Molly yang tak sengaja menemukan bekas kapsul obat tidur membuatnya curiga bahwa pada malam itu Ned merahasiakan sesuatu dari dirinya. Sementara itu, Cougar yang sedang bekerja seperti biasa untuk menghindari kecurigaan dihampiri oleh John yang ingin memberitahu soal perampokan yang terjadi di rumahnya. Melihat ada bekas tembakan pada salah satu mobil milik karyawan, John pun langsung meminta semua karyawannya agar pulang lebih awal sehingga ya, tepat setelah mengetahui jika Cougar merupakan pemilik dari mobil tersebut, John malah kedatangan tamu yaitu seorang pria bernama Wolf, tangan kanan seorang bos kartel pemilik narkoba tersebut. Mendengar barangnya telah raib dicuri, Wolf pun langsung mengajak John masuk ke dalam rumah untuk diinterogasi lebih lanjut soal di mana keberadaan barang tersebut. Let's go in and talk about the little issue. Yeah. Melihat John ditemui oleh pria asing yaitu Wolf, Cougar pun segera menghubungi Cooper untuk mengajaknya ketemuan. Sebertemunya mereka, Cougar yang curiga Wolf datang ke kota ini untuk mengambil kembali narkobanya, memutuskan untuk membagi rata hasil curian dan bersiap menyelamatkan diri masing-masing. I'll take this one to my trailer. The other one stays here. John sendiri kini masih sedang diinterogasi oleh Wolf yang tak terima barang milik bosnya hilang. Setelah berhasil mengorek identitas para pelaku yaitu Cougar CS, Wolf pun tanpa ragu menghabisi Cougar saat itu juga. Sementara Jim menyembunyikan sebagian barang haramnya untuk berjaga-jaga, Cooper dan Cougar sendiri masih berada di tempat persembunyian mereka karena tidak tahu harus pergi kemana. Saat Cougar keluar sebentar, Wolf tiba-tiba datang karena ternyata sudah berhasil melacak keberadaan mereka. Cougar pun memilih bersembunyi sambil mengawasi situasi dari kejauhan. Sementara di dalam, Cooper yang ketakutan setengah mati pun diinterogasi oleh Wolf soal keberadaan narkoba miliknya sehingga You'll be fine. dan ya, meski sudah mengembalikan barangnya, Cooper tetap dihabisi oleh Wolf yang bahkan tanpa ragu membuang jasadnya ke peternakan babi. Selesai dengan Cooper, Wolf yang menyadari keberadaan Cougar pun langsung memburunya saat itu juga dan ya, meski tertembak di bagian bahu, Cougar yang ingin dirinya selamat pun berusaha melakukan perlawanan tetapi pada akhirnya Cougar pun tumbang setelah Wolf menikamnya beberapa kali. Hingga pada malamnya, Jim yang belum mengetahui situasi genting ini pun langsung menghubungi Cougar, namun yang mengangkat telepon adalah Wolf ingin Jim agar segera mengembalikan barangnya. Bring my bag. In front of the Iowa Theater. Got it. Okay, thank you. Sebelum berangkat ke lokasi yang diberikan, Jim menyempatkan waktu untuk menghubungi Jack demi melaporkan masalah ini. Untungnya Jack bersedia datang ke lokasi pertemuan karena menganggap Jim kali ini serius dengan ucapannya. Thank you. I really appreciate it, man. You're my fucking pal. Yeah, whatever. Singkat cerita, tibalah Jim di lokasi pertemuan dan langsung menyerahkan barang haram tersebut. Di tengah ketegangan karena Jim ketahuan hanya mengembalikan sebagian barangnya, Molly tiba-tiba datang menanyakan keberadaan Ned sehingga dan ya, Jack pun tiba setelah Wolf menembaknya beberapa kali. Hingga tak lama, rombongan polisi datang bermaksud menangkap Wolf tetapi pada akhirnya Jim yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi langsung mengantarkan Wolf ke tempat dia menyembunyikan sisa barangnya. Setelah mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, Wolf yang tak ingin meninggalkan saksi mata pun tetap akan menghabisi Jim sampai akhirnya pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Begitu pula Molly yang sempat menyerang Wolf. 2 minggu setelah peristiwa itu, kita akan melihat Abigail yang mendapat hak waris atas tanah mendiang Cooper suaminya yang ternyata di dalamnya menyimpan kandungan minyak. Jim didn't leave me in his will. And all of the mineral rights to his oil. Tamat, ending yang sangat membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan dan keinginan untuk cepat kaya lewat jalan pintas hanya akan menuntun pada kehancuran, sebab harta yang dikejar dengan cara yang salah pada akhirnya justru akan menelan pemiliknya sendiri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kerupuk kuah santan oli.